Kalau lu pengen belajar bikin website tapi bingung untuk mulai dari mana, ya lu ada di video yang tepat guys. Karena di video ini gue akan ngajarin tentang HTML mulai dari nol banget guys. Nah, sebelum kita mulai belajar, gue akan jelasin dengan singkat. HTML itu apa sih sebenarnya? Jadi HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Ya sebenarnya ini tuh bukan bahasa programming ya guys. Jadi ya kalian nggak bisa ngehack NASA pakai ini gitu. Jangan kalian samain kayak Python, JavaScript, atau C++. Ya HTML itu lebih kayak bahasa buat nulis struktur sebuah website. Atau bisa dibilang juga struktur dari interface sebuah website guys. Nah misalnya bayangin kalian lagi bangun rumah guys. HTML itu bakal nentuin struktur rumah kalian tuh ada apa aja. Contohnya ada atap, terus ada ruangannya, ada dinding, sama contohnya lagi ada pondasi, ada tamannya gitu ya. Nah tapi ini itu cuma strukturnya aja, bukan bentuknya gimana nanti rumahnya, bentuknya gimana nanti kamarnya, atau enggak warnanya apa. Nah, yang nentuin warnanya apa, bentuknya seperti apa, itu nanti bakal dihandle sama CSS. Jadi yang kita pelajarin kali ini adalah fokus dari struktur HTML-nya guys. Apa aja yang ada di HTML yang perlu untuk kamu ketahuin. Oke, yang pertama banget kita akan buka codepen.io. Ya, tinggal kita klik aja codepen.io gitu ya misalnya. Kita enter di browser kita. Kita pencet start coding. Nah, di sini ada layout. Kalian bisa ganti layoutnya. Kalau saya pilih yang di sebelah kiri ya untuk code editor ya. Terus ini bisa kita hide karena gue nggak akan pakai ini. Kita gedein sedikit. Oke, gedein banyak sini ya. Gue akan mulai dengan satu elemen HTML yang menurut gue itu berguna banget. Namanya adalah comment. Jadi bikinnya kurung buka gini. Terus kita strip. Oh sorry, tanda seru dulu. Strip lagi. Baru kita tutup. Nah, comment ini adalah sesuatu yang nggak akan orang lihat gitu. Yang cuma bisa ada di HTML ya. Cuma orang nggak bisa lihat gitu ya. Contohnya kita tulis gini gitu kan. Tapi kalau kita tulis nggak pakai comment, terus kita enter gitu ya, nah orang bisa lihat. Oke. Nah di komen ini gue akan ngasih sedikit objektif. Jadi biar seru ya untuk pembelajaran kita hari ini. Apa aja sih yang akan kita bikin? Yang pertama kita akan bikin navigasi. Oke. Terus kita akan bikin lagi namanya itu judul dan deskripsi. Oke, terus yang ketiga. Nah, ini sebenarnya ada satu cara untuk bikin commenting lebih gampang. Untuk di macOS kita bisa pencet command slash kayak gini. Atau di Windows pakai control ya. Gitu ya. Jadi ya nggak ngetik aja sih gitu. Habis judul dan deskripsi, kita akan move ke gambar. Habis gambar, yang nomor 4-nya kita akan bikin list cabang. Jadi ceritanya kita ini bakal bikin satu website ya, homepage untuk restoran gitu. Jadi ada list cabangnya, terus habis list cabangnya mungkin ada price list ya. Ada daftar menunya sama harganya. Oke. Terus di nomor 6 kita akan kasih contohnya lagi cara reservasi. Oke, nomor 6 udah ada caranya. Terus di nomor 7 kita bikin lagi form untuk reservasinya. Terus yang terakhir kita bikin namanya tuh footernya. Oke, jadi ini yang akan kita buat hari ini. Kita akan bikin website restoran yang isinya ada 8 hal ini. Oke, siap? Ayo kita coding bareng-bareng guys. Yang pertama adalah komponen utamanya HTML. Ada doctype. Oke, di sini ada HTML. Tanda seru.
Nah, ini untuk ngasih tau browser kalau ini tuh adalah file HTML gitu, cuma gitu doang sih. Ya, ini ya tinggal kalian copy paste aja, sebenarnya nggak penting-penting banget. Terus baru kita akan ngebuka filenya dengan tulisan HTML. Oke, di bawah juga HTML, kita close. Itu. Jadi di HTML itu kita perlu ngebuka elemennya dan ngenutup elemennya juga. Jadi kalau nggak ditutup ya si browser nggak akan tahu kalau elemen itu udah kelar gitu ya. Kita mulai dari judul dan deskripsi dulu lah ya. Nah, judul dan deskripsi kita pakai namanya itu heading. Jadi heading atau judul di HTML itu pakai H1 sampai H6. Tuh ya. Contohnya sekarang kita coba H1-nya dulu. Restoran cepat saji Steven gitu ya. Oke. Nah, tapi kira-kira ada yang kurang nggak dari hal ini? Yang kurang adalah kita belum ngasih tahu gimana letak head dari HTML sama body. Oke, jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda nih. Oke. Walaupun tanpa kita kasih ini, dia bisa tetap kelihatan gitu kan ya. Tapi apa yang jadi pembeda antara head dan body? Biasanya di head ini isinya itu contohnya judul, title ya. Judul dari websitenya. Kita tulisnya pakai title. Itu contohnya sama kayak heading ya, restoran cepat saji Steven. Nah, nanti misalnya di sini kan ada kayak lorem pixum gitu ya. Ini akan muncul dari si title-nya ini gitu. Oke. Terus di head ini biasanya kita bisa connect ke style CSS atau enggak ke JavaScript, tapi sekarang kita lagi nggak belajar itu, jadi kita skip itu untuk sekarang. Kita langsung aja lanjutin ke yang headingsnya. Kita berarti ke body. Body ini adalah isi dari website itu ada apa aja gitu ya. Balik lagi ke struktur websitenya gitu. Tadi kan kita udah ngelihat H1, heading 1 gitu ya. Title yang paling besar gitu, heading 1. Kita bisa lanjut sampai heading 6 gitu. Contohnya ya. Aku tulis ini. Tulisannya sama, restoran cepat saji Steven. Yang ngebedain itu adalah font size-nya. Sebenarnya bukan font size-nya doang, karena font size-nya kita bisa ubah di HTML gitu. Misalnya H6-nya kita mau bikin jadi lebih gede dari H1 itu bisa. Tapi ini tuh lebih ke sebagai prioritas search engine ya. Untuk ngecari website kita kan dia perlu tahu datanya nih. Nah, H1 ini bakal diutamain untuk cari lihat datanya ya gitu ya. Untuk lihat datanya ada apa aja sih di website ini. Jadi untuk bahan pencariannya si Google gitu. Oke. Nah, di sini kan ya kita tahu berarti kan ada heading 1 sampai 6, berarti di sini bisa heading 2 gitu ya. Heading 3 sampai ke 6. Oke. Kalau sekarang karena belum di styling, kayak gue bilang tadi, bedanya cuma font size-nya lebih gede aja gitu. Oke, sekarang kita akan pakai heading 4 aja. Heading 4 isinya moto restorannya. Misalnya, cepat, enak, dan murah. Oke. Jadi ada restoran cepat saji Steven, cepat, enak, dan murah. Terus headingnya udah, kita akan move ke deskripsinya. Jangan lupa gue tambahin komen dulu biar kalian tahu kalau ini section heading. Maksudnya adalah elemen untuk heading ya, untuk nanti kalian referensi kalau mau belajar lagi. Dan gue ingetin juga, menurut gue kita belajar coding itu paling gampang dan paling cepat dengan ngikutin orang lain coding. Jadi silahkan kalian buka browser kalian masing-masing ke codepen.io, terus kalian sambil coding bareng kita ya gitu. Oke, gue lanjut ke paragraf. Gue akan bikin komen dulu, tulis di sini paragraf. Ya, paragraf kita bisa sebut juga body text ya, atau teks yang ya normal-normal aja gitu. Teks isiannya gitu. Contohnya ada judul, ada teks bawahnya isiannya gitu. Nah, dalam HTML, paragraf itu ditulis dengan elemen P. Jangan lupa ditutup juga, atau paragraf ya. Jadi ini selalu
diingat kalau kita ngebuka sesuatu jangan lupa ditutup. Untuk hampir semua case, karena ada case yang nggak perlu ditutup sebenarnya. Cuma untuk paragraf dan heading kebetulan harus dibuka dan ditutup gitu ya. Nah, untuk penulisan di HTML kita nggak perlu pusing sama harus di sini banget gitu, nggak perlu. Misalnya kita pengen taruh ini agak di bawahnya, terus ini di sini biar gampang dibaca gitu ya. Itu bisa juga gitu. Nah, ini kan jadi kelihatan isiannya paragraf ada tulisan gitu. Contohnya restoran terbaik sejagat raya Rawah menyediakan berbagai macam makanan. Oke. Seperti yang kita lihat ya. Jadi kalau paragraf di rendernya oke, jadi itu paragraf. Kita bisa lihat di sini displaynya ya, teks biasa, nggak bold gitu ya. Kalau untuk display defaultnya ya, tanpa kita tambah styling. Jadi ini teks normal ya, kita bisa ibaratkan. Nah, ini headingnya udah, paragrafnya udah, terus kita langsung move ke gambar. Nah, gambar ini elemennya adalah IMG atau image. Kita bisa kasih di sini. IMG ya. Image pasti ada filenya dong. Nah, cara kita untuk kasih filenya di mana? Kita bisa kasih IMG spasi src ya. Src ini untuk source filenya kita taruh di mana? Contohnya di sini ada gambar.jpg gitu ya. Oke, ini belum ditutup. Oke, di sini ada gambar.jpg. Nah, ini kan gambarnya nggak ada. Kenapa kok gambarnya tanda tanya di sini? Karena kita pakai editor yang online, jadi nggak ada filenya, atau bisa dibilang nggak ada foldernya. Kita nggak kerja di sebuah folder, jadi nggak ada. Jadi dia akan nyari nih di folder yang sama si file HTML ada nggak yang namanya gambar.jpg. Oh, ternyata nggak ada. Jadi dia kasih tanda tanya aja gitu, menandakan kalau di sini tuh sebenarnya harusnya ada gambar gitu. Nah, biar lebih lengkap lagi kita bisa kasih lagi nih, namanya adalah alternatif ALT. Nah, ini tuh bisa ada kalau gambarnya nggak kerender atau gambarnya error gitu ya, kita nggak bisa dapat gambar ya, entah karena kehapus atau apa. Kita bisa kasih di sini alternatifnya dalam bentuk teks. Contohnya gambar restoran gitu ya. Nah, ini kalau kita delete kan tuh, bentar, gambar restoran ya seharusnya, tapi karena gambarnya nggak ada gitu ya. Nah, sekarang karena kita online, gua akan ngakalin dengan ngambil gambar dari pixum.photos ya. Kalian tinggal ke websitenya aja, kalian ambil gambar yang ini, yang kotak ya. Jadi tinggal copy aja link yang di sini. Kita masukin ini ke source-nya gitu. Kita ganti gambarnya. Ini kan 200, artinya 200 kali 200 pixel. Kita mau yang agak gede dikit dong, gitu biar mantap ya. Ganti jadi 400 dah kali 2. Oke. Nah, jadi deh gambar yang lebih gede di sini. Jadi itu cara kita untuk naruh gambar di file HTML. Terus lanjut kita akan bikin sesuatu yang lebih seru nih. List cabang. Berarti kan dalam satu restoran, mungkin restoran gede banget gitu ya, mereka punya cabang banyak gitu ya. Nah, untuk bikin list, seperti yang kita tahu, kan kita mau bikin list. Nah, di HTML itu ada elemen namanya list. Atau kita tulisnya pakai UL untuk list yang unordered. Jadi list unordered ini adalah list yang nggak ada nomornya gitu, atau OL untuk list yang ada nomornya. Untuk cabang, karena nggak ada urutannya dan nggak ada cabang yang nomor 1, nomor 2 gitu ya, semua cabang sama lah makanannya, kita akan bikin pakai unordered list yang isinya tuh cuma titik-titik doang gitu ya. Kita tutup unordered listnya.
Nah, di dalam elemen si list, kita ada elemen satu lagi nih untuk isian si listnya. Tulisannya adalah li atau list. Ini nih ya, kita close jangan lupa. Contohnya cabang Gading Serpong. Nah, dia akan muncul. Ada titiknya di sebagai list cabang Gading Serpong. Terus kita bisa copy ini, kita paste di bawahnya. Misalnya cabang Konoha gitu ya. Di bawahnya ada tuh, nanti muncul tuh cabang Konoha berupa list. Kalau kita mau rubah ini jadi list yang ada angkanya, tinggal kita ganti aja. Jadi dari L jadi OL tuh, yang di bawah juga otomatis berubah ya, udah dibantu. Nah, dia jadi ada nomornya gitu. Cuma untuk case ini kita pakai unordered list atau UL. Di list ini kita nggak cuma bisa ngasih teks normal kayak gini, karena balik lagi ini struktur website. Jadi ya di dalam list bisa ada teks, bisa ada gambar, bisa ada heading segala macam dong gitu ya. Nah, kita akan coba nerapin headings di dalam list. Oke. Tinggal kita tulis aja contohnya H5. Nanti ada headings di dalam list. Kita close, jangan lupa H5. Oke. Kita akan ibaratin di cabang Gading Serpong pasti ada alamatnya dong. Terus di dalamnya kita kasih lagi, kita tambahin lagi namanya paragraf ya. Kita udah belajar tadi ada paragraf. Lalu kita tulis alamatnya. Jalan Buntu nomor 100 misalnya gitu ya. Nah, tuh. Jadi sekarang udah lengkap di list si cabang restorannya. Ada nama cabangnya. Ada alamatnya gitu. Cuma kok kekecilan ya si headingnya. Oke, kita bisa rubah contohnya jadi H4. Oke, jadi lebih balance lah ya, karena kita nggak pakai styling apapun. Ini kita copy aja, kita clone ke bawah, kita ganti ini cabang Konoha. Di jalan-jalan nomor 100 gitu ya. Oke, jadi kita ada 2 cabang nih restorannya, ada cabang Gading Serpong sama cabang Konoha. Ada nggak yang kurang menurut kalian? Yang kurang adalah di UL ini pas orang lihat mungkin memang ada tulisan cabangnya, cuma kan nggak jelas banget gitu. Ini apa gitu. Kita bisa tambahin headings di sini, misalnya H2. Oke, kita close lagi H2. Kita tambahin judul. Judul dari list ini adalah lokasi cabang. Kita tulis gini ya. Lokasi cabang. Oke, tuh udah jelas ya. Oh, lokasi cabang, ada cabang Gading Serpong, cabang Konoha gitu. Oke, terus ini gua akan tambahin commenting untuk tahu kalau ini block image atau gambar ya. Terus di sini ada list, unordered list ya. Oke, jadi itu tentang list. Oke, kita akan lanjut ke elemen yang berikutnya. Di website kita mau ada namanya price list. Nah, price list ini akan gue bikin pakai table. Gitu ya. Gue akan bikin komen dulu. Di sini namanya table. Oke. Biar cakep, jangan lupa dikasih headings dulu ya atau judul. Jadi orang tahu itu apa di bawahnya gitu ya. Daftar harga atau daftar menu ya. Nah, di daftar menu ini kita akan bikin sebuah table. Untuk di HTML, bikin table, kita tinggal coding table. Kayak gini. Jangan lupa ditutup juga. Close. Terus table. Ini kok begini ya? Ya sudah lah ya. Oke, di dalam table ini, kita tahu table ada judulnya. Ada judul kolomnya. Terus ada isian row-nya, isian datanya. Sekarang kita akan bikin judulnya dulu, judul kolomnya. Judul kolomnya kita bikin pakai table head atau t-head ya. Ini. Oke. Kita close. Head.
Nah, judulnya ini ada di sebuah row dong, ada di sebuah baris ya. Kita akan masukin row atau satu baris untuk judulnya. Tuh, jadi di dalam judul ada satu baris. Baris itu ditulisnya pakai TR untuk di HTML. Jangan lupa di close, kita tulis close, terus kita kasih TR di sini. Nah, kita udah lihat di sini ada daftar menu tapi belum ada isinya karena belum ada sama sekali apapun di sini ya. Nah, di dalam si table row-nya itu kita mau ada judulnya dong. Judulnya itu kita bakal tulis dengan TH atau table header. Seperti biasa kita close langsung aja biar nggak lupa. Table headernya daftar menu pasti ada menunya sama ada harganya ya. Berarti menu di table header. Terus di sini ada harga di table header juga gitu. Mana ini harga? Oke. Misalnya kalau table header kita mau ada 2 baris untuk si judulnya, misalnya judulnya kepanjangan atau gimana gitu, sebenarnya bisa gitu ya. Kita tambahin row lagi, satu baris lagi gitu untuk si headernya, menus gitu ya, harga ya bisa juga gitu. Cuma kan pada umumnya table punya satu row untuk baris, untuk judul, sisanya isian si tablenya. Nah, untuk ngisi tablenya gimana? Kita pakai namanya table body atau T-body gitu ya di sini. Terus kita close T-body-nya. T-body ini isinya adalah baris yang berisi datanya si table ini. Di sini kan ada menu, ada harga, berarti ada nama makanannya sama harganya. Oke. Berarti di sini kita tambahin baris dong. Baris pertama TR. Kita close lagi. Di dalam barisnya ini ada elemen baru lagi. TD ya, atau table data. Langsung close TD. Table data. Nah, table data ini urutannya akan ngikutin table head. Jadi yang pertama menu, terus kedua harga. Jadi di TD pertama kan ini menunya nih untuk kolom menu ya. Kolom pertama kita isi sama nama menunya, nasi goreng. Contohnya itu ya. Terus kita copy aja. Nah, yang kedua ini untuk harganya. Harganya misalnya 30.000. Nah, nanti di sini akan kelihatan tuh daftar menu. Menunya nasi goreng harganya 30.000. Nah, restoran kan menunya nggak mungkin ya cuma satu ya. Kita bisa tambahin lagi nih table row. Kita tinggal copy si TR-nya biar kita nggak capek-capek ngetik ulang. Untuk paste aja di bawahnya. Misalnya nasi goreng ini jadi mie goreng. Ya ala-ala Warmindo gitu ya. Mie goreng misalnya 35.000. Tuh, nah ini ada nasi goreng, mie goreng. Terus ada apa lagi ya? Minumannya belum nih, nanti aus orang nggak minum. Es teh manis. Es teh manis ya 5.000 ya biasanya. Itu. Nasi goreng, mie goreng, es teh manis. Jadi itu untuk table yang umum. Ini table yang menurut gue tuh paling sering dipakai karena banyak lagi yang lain. Misalnya judulnya itu bentuknya horizontal. Tapi yang paling umum sih yang vertikal kayak gini ya. Tuh. Jadi itu aja tentang table. Sekarang kita ke cara reservasi. Oke, gue akan bikin challenge sedikit. Cara reservasinya itu yang pertama, pergi ke website www.ordermakan.com. Oke. Terus yang kedua, isi form. Terus yang ketiga, tunggu konfirmasi dari customer service. Kita akan bikin ini di sini, di bawahnya si table yang tadi kita bikin. Oke, kita bikin pakai
order list karena ini kan ada step-stepnya ya. Oke. Gua akan taruh di sini. Nah, kalian boleh nge-pause video ini. Terus kalian coba bikin dulu nih 3 step untuk si orang bisa reservasi gitu ya. Pakai apa aja. Habis itu kalau kalian udah bisa, iya, artinya kalian udah ngerti tentang order list. Oke? Nah, kalau kalian udah, gua akan tunjukin caranya ya. Yang pertama, gua akan bikin OL, di dalamnya ada list segampang ini. Gitu ya, tinggal di copy paste aja. Tanpa nomornya. Karena kalau kita pakai order list udah ada nomornya gitu ya. Kita bikin list aja langsung. Oke. Kita lihat ke bawah. Nah, ini dia. Jadi gimana? Yang kalian bikin barusan apa sama dengan ini? Oke, sekarang gua akan bikin heading-nya dulu di sini ya, biar cakep nih. Oke, heading 2. Namanya adalah cara reservasi. Kita close heading 2-nya. Oke. Ini cara reservasi di sini. Kita lihat lagi, kita mau bikin apa lagi nih di websitenya nih. Terus ada ini kita bisa lihat dulu ya. Oke, kita sekarang ke navigasi dulu deh. Navigasi ini kita bakal taruh di mana sih? Kita bakal taruh di atas judul ini ya. Biasanya kan navigasi di atas ini nih. Atau biasanya ada juga sih yang di footer. Tapi tergantung nih, kalian bisa taruh yang di samping juga. Itu balik lagi tergantung kalian pengen bikinnya gimana gitu ya. Sekarang kita akan bikin yang di atasnya si judul ini ya, restoran cepat saji Steven. Oke, cara paling normal atau paling sering dipakai lah ya untuk bikin sebuah navigasi itu pakai unorder list. Oke, di sini kita tutup. Di sini kita bisa kasih list. Gua enter aja biar gampang dilihatnya. Nah, di list ini gue akan kasih kalian satu elemen penting dari HTML lainnya, yaitu anchor tag atau pakai A di sini ya. Nah, anchor tag ini adalah cara supaya kita bisa ngeklik satu hal di sini, terus bisa pergi ke sebuah tempat gitu ya. Contohnya di sini gue akan bikin tentang kami. Misalnya. Nah, ini kan udah muncul ya tentang kami gitu. Nah, tentang kami ini belum bisa dipencet ya gitu ya, karena kita belum kasih tahu ini tuh linknya kemana gitu. Untuk ngasih tahu ini linknya kemana, kita bisa pakai hyperlink reference atau href gitu ya. Di dalamnya kita tulis pakai kutip. Itu link yang mau dituju. Di sini ada dua opsi. Yang pertama kita bisa kasih link HTML yang ada di folder ini. Karena ini nggak ada foldernya, balik lagi. Tapi gue akan coba. Jadi contohnya linknya itu mengarah ke tentang .html gitu ya. Nah, ini jadi biru. Berarti jadi bisa diklik nih. Nah, kita coba klik ya. Tapi karena di sini nggak ada ininya ya, jadi not found ya. Ntar gua refresh, terus gua taruh ulang. Nah, kita bisa tambahin juga misalnya yang dari eksternal ini ya, case-nya ya.
Kok titiknya 3 ya? Biasa kayak gini karena ada yang belum di close atau ya sesuatu seperti itu, cuma ya sudah lah ya. Nah ini contohnya kita akan bikin anchor tag lagi ke Instagram official gitu ya. Nah. Oh, karena astaga. Jadi ya begitu ya guys. Programmer juga manusia kadang kayak gitu tuh, errornya tuh kayak nyelip satu gitu doang. Instagram official atau official Instagram lah ya. Nah, ini kan case kalau di satu file ini ada file HTML lain tentang .html gitu ya. Cuma kan kita nggak bisa klik karena ya bisa klik sih, cuma nggak kemana-mana gitu ya, error. Karena di sini nggak ada foldernya gitu. Sekarang kita akan bikin yang external link. External link segampang kita buka Instagram ya, instagram.com. Ini kan ada HTTPS-nya, kita copy semuanya nih. Baru kita href ke instagram.com contohnya. Ini bisa kita klik, terus kita ke Instagram ya. Terus kita coba kita klik aja langsung ya. Tuh, ya. Balik lagi karena ini code editor online ya. Jadi gua akan refresh aja. Nah, kan tadi kita nggak bisa, kalau kita klik kan tetap ke halaman yang sama. Misalnya karena ini adalah external link, kita mau linknya itu ke buka di halaman baru ya, di page baru. Kita bisa kasih atribut namanya itu target. Jadi target yang paling sering dipakai underscore terus blank. Oke. Jadi hal ini ngebikin pas kita ngeklik ini dia akan bikin tab baru gitu. Kita coba langsung klik aja. Tuh, langsung tab baru ke Instagram. Tuh, jadi itu navigasi. Aku rasa cukup navigasinya 2 ini aja dulu ya untuk yang di video kali ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke form reservasi. Ini yang ya lumayan ribet ya, tapi nggak susah kok. Kita akan bikin judulnya dulu di bawah. Seperti biasa, pakai H2, form reservasi gitu ya. Aduh, ini suka melenceng-melenceng memang. Nah, untuk form, supaya si browser ini tahu kalau ini adalah sebuah form, gua akan memperkenalkan sebuah elemen yang namanya form. Ya, form namanya gitu ya. Gua tutup elemen formnya. Ya memang nggak ada apa-apa yang terjadi ya. Tuh. Tapi di sini karena gue belum isi dan gue bakal ngisi sekarang. Nah, kan tadi kita udah bikin judul nih. Judulnya bisa loh kita pindahin ke dalam formnya juga. Jadi biar lebih jelas ya, di form itu dalamnya ada judulnya gitu. Nah, ya ini kan sering loading nih. Bisa aja sih kayak gue komen ini ya. Di komen dulu. Yang kayak di awal gue bilang, kita bisa nge-comment line ini pakai kalau di gua karena macOS comment terus slash gitu ya. Tuh, jadi dia ke comment gitu. Jadi nggak nge-loading dulu sementara, oke? Terus kita ke form reservasi. Kita akan bikin formnya. Yang kita perlu adalah di sini ada nama. Gue copy dulu ya, banyak ya. Terus ada tanggal. Terus ada jumlah orang. Terus ada lagi jam reservasi. Terus ada lagi opsi tambahan. Jam reservasi kita taruh di setelah tanggal aja ya, biar lebih urut kelihatannya. Oke, kita mulai dari namanya dulu. Nah.
Di dalam sebuah form, kita tahu pasti ada data yang harus diisi, ada field-nya, terus ada tombol untuk nge-submit formnya. Sekarang kita akan bikin field nama. Yang pertama, kita bikin input. Oke. Nah, input ini adalah salah satu elemen yang bisa langsung di close gitu ya. Jadi kita langsung close pakai ini gitu. Pakai slash di belakangnya. Terus kita akan bikin di dalam input ini ada tag namanya tipe. Tipe inputnya apa? Tipe inputnya karena ini adalah nama, jadi tipe inputnya itu adalah text. Oke. Terus kita bisa tulis name sama dengan nama. Name ini bukan berarti karena ini namanya nama gitu ya, bukan. Tapi name ini untuk ngasih tahu kalau ini itu adalah data nama gitu ya. Jadi kalau kita mau submit formnya, terus formnya kita ambil, kita misalnya kita datanya kita lihat gitu ya. Nanti kita bisa lihat name di data yang name-nya nama itu isinya apa gitu. Jadi bisa aja gitu name-nya bukan nama tapi name-nya tanggal gitu ya. Cuma ini kita namain field ini dengan nama gitu karena isinya nama gitu. Oke. Ini udah muncul ya walaupun susah dilihat sih di bawah. Tuh. Nah, ini kan belum ada labelnya. Kita belum tahu ini apa gitu. Kita bisa tambahin label untuk si input ini. Di atasnya kita kasih label for. Nah, ini berguna juga waktu kita ngasih naming di sini ya. For nama. Gitu. Jadi labelnya si nama ini. Oke. Tulis saja ya nama. Titik 2 baru kita label, kita close. Oke. Ini kan nama terus di bawahnya ada ini. Sebenarnya ini kalau dihapus bisa nggak? Nah, bisa aja sebenarnya sih. Cuma lebih rapi dan lebih oke kalau kita kasih label for apa gitu ya. Jadi kita tahu ini tuh label untuk field yang mana gitu. Ya walaupun sebenarnya nggak dikasih juga nggak apa-apa sih. Nah, gua akan kasih tahu lagi satu elemen yang lumayan penting, itu adalah untuk nge-break line-nya. Nih contohnya gua akan tambahin tanggal dulu deh di sini ya. Gua copy dari si nama. Di sini name-nya gua rubah jadi tanggal. Di sini jadi tanggal. Terus ini jadi tanggal gitu ya. Nah, ini kan dia jalannya ke samping-sampingan nih. Berdampingan berjalannya mereka ya. Susah kan untuk kita lihat dan kalau untuk ngisinya ya susah gitu ke samping. Ini aja baru 2 gitu. Apalagi kalau 10 kan sampai ujung banget gitu ya. Nah, kita bisa kasih elemen HTML namanya itu BR ya. Di BR itu ya sesimpel untuk nge-break line-nya atau enter lah ya. Kalau di Microsoft Word gitu kita mencet enter gitu. Kan kalau di sini kan kita nggak bisa nambahin enter gitu misalnya gitu kan. Jadi ya kita harus nulis sesuatu seperti BR gini ya untuk nge-break si line-nya. Oke. Sekarang udah ada nama, udah ada tanggal di atas bawah, jadi lebih gampang untuk melihatnya. Nah, tanggal kan kita udah bikin nih field-nya. Kita bisa ngasih tipenya bukan teks lagi, tapi date sebagai tanggal. Ya. Tuh kan, udah ada kalendernya tuh kecil tuh muncul ya. Ya walaupun jelek sih ya, cuma berfungsi. Karena kita di sini cuma belajar
strukturnya aja ya. Tuh. Nah, untuk hal-hal kayak gini kalian bisa lihat apa aja sih atribut HTML itu di w3school ya .com gitu. Kalian tinggal buka HTML. Tuh, kalian bisa lihat HTML atribut, HTML elemen gitu ya. Ada elemen apa aja, ada atribut apa aja. Tuh, di sini ada semua. Ini kan yang tadi kita lagi ini ya. Kita barusan kerjain break. Ya, kita lanjut ke sini. Sekarang kita mau bikin untuk jam reservasi. Nah, jam reservasinya ini kita bakal nentuin nih jamnya jam berapa aja yang bisa direservasi contohnya. Kita bikin labelnya dulu deh. Kita copy aja ya. Ini labelnya bisa kita delete aja for-nya. Kita bisa tulis jam reservasi. Oke. Di sini kita akan bikin namanya itu hal baru lagi, input, yaitu radio. Input juga sih, tapi tipenya adalah radio. Ini bukan radio yang untuk dengerin lagu ya, dengerin musik ya. Tapi ini radio button ya. Oke. Terus di bawahnya ada label. Contohnya gitu. Nah, kita udah bisa lihat nih di bawah ada jam reservasi 12.00 contohnya yang pertama bisanya ya. Kita break dulu deh. Nah, kita jam reservasinya bisanya 12.00 terus 13.00 14.00 gitu misalnya. Ada 3 opsi nih. Nah, ini bisa dipilih nih. Nah, ini kok kenapa ya bisa dipilih semuanya gitu kan? Karena kita belum kasih name. Jadi datanya ini masih belum ke link. Jadi kan kita mau ini fieldnya kan sebagai satu kesatuan gitu ya. Tapi karena kita belum kasih tahu ini tuh data tentang jam reservasi contohnya, jadi kita bisa pilih semuanya gitu. Nah, kita mau nge-link si inputnya dulu gitu ya, biar kita cuma bisa milih satu nih. Kita kasih name dengan jam. Nah, kalau kita punya radio button lain ya name-nya harus berbeda, yang jenisnya lain gitu ya. Tuh. Oke, kita coba lihat ya. Nah, kan jadi kita milihnya bisa satu-satu gitu. Karena kita udah nge-link si input type-nya si radio pakai name jam gitu ya. Oke, jadi waktu dikirim ke contohnya ke server gitu. Ya, kita bisa tahu jam mana yang dipilih gitu. Karena kita udah kasih name di sini. Ya, kadang di sini kita bisa kasih value juga. Value ini untuk ngasih tahu datanya itu sebenarnya isinya apa gitu ya di inputnya itu. Itu cuma ya ini sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu. Lebih ke teknis untuk ngirim data ke server. Tapi kita coba aplikasiin aja ya. Jadi setiap radio button kita udah kasih ini untuk field apa, field jam ya. Terus datanya yang dikirim itu apa gitu. Misalnya di sini 14.00 karena waktu kita ngirim data dari si jam reservasi ini, dia tuh nggak akan ngambil si labelnya ini. Ini kan labelnya 12.00 gitu ya. Kalau kita nggak ada value-nya, ya servernya nggak tahu. Isinya kosong aja gitu. Tapi kalau kita kasih value di sini, misalnya 12.00, ya servernya jadi tahu, oh yang dipencet itu, input yang dipencet sekarang
misalnya 12.00 gitu, pas dikirim kelihatan, oh di data yang namanya itu jam, inputnya itu tulisannya 12.00 gitu. Oke. Terus kita ke jumlah orang. Nah, jumlah orang seperti biasa kita copy aja ya yang dari atas ini, terus kita kasih break. Copy dari mana ya? Dari nama aja deh ya. Biar kita nggak capek-capek ngetik ulang. For orang aja. Jumlah orang. Nah, apa yang ngebedain ini dari nama? Karena kan sebenarnya isinya sama-sama teks ya. Yang ngebedain ini dari nama itu adalah tipenya. Kalau teks itu kita bisa nulis sampai segala macam gitu ya. Tapi kalau tipenya adalah kita tulis di sini number gitu ya. Kita nggak bisa nulis teks di sini tuh, udah ada. Ya masih bisa aja sih, cuma kalau kita ini nih tuh kan jadinya number gitu ya. Oke. Nah, kita bisa kasih juga satu hal yang penting di inputan datanya atau di fieldnya gitu ya, di sini adalah minimum ya. Minimum angkanya itu berapa, minimumnya berapa orang gitu ya. Oke, kita bisa tulis minnya 1 contohnya tuh. Jadi nanti pas di submit kalau angkanya ini 2 ya dia nggak akan ke submit, error gitu. Oke. Jumlah orang yang inputnya sebagai number udah. Sekarang gua akan nambahin lagi nih satu field yang menurut gua penting juga. Contohnya adalah gua akan bilang email ya. Ini input yang cukup sering dipakai juga sih. Tuh. Email ya. Min-nya kita delete. Kita rubah jadi email. Tipenya ini lupa gue ganti. Tipenya adalah email. Oke, jadi berubah tuh. Tuh kan udah ada inian emailnya. Jadi kalau kita ngisinya asal-asalan ya ibaratnya pas kita submit dia bisa error gitu. Karena ini bukan email loh yang lu kasih gitu. Oke, sekarang kita ke field satu lagi. Inputan yang terakhir. Yang terakhir akan gue kasih tahu di sini adalah, bentar, gue kasih label dulu ya, tambahan pokoknya gitu ya. Namanya itu checkbox. Jadi checkbox itu sebenarnya kurang lebih sama kayak radio gitu. Tapi kan radio kita cuma bisa milih satu. Kalau checkbox kita bisa milih ya, kalau ada 5 di situ kita pilih 5-5-nya gitu ya. Contohnya gue akan bikin namanya itu opsi tambahan gitu ya. Misalnya dia pengen sesuatu yang di luar nalar gitu. Oke, gue akan lanjut bikin inputnya. Input. Tipenya adalah checkbox. Seperti yang gue jelasin, karena fieldnya itu harus semua fieldnya dikasih nama. Gue akan kasih nama field ini sebagai opsi ya. Oke. Nah, ini udah muncul deh ya. Terus di bawahnya seperti biasa gue akan kasih label. Sini gua akan tulis makan gitu. Jadi labelnya misalnya kalau dia pengen makan gitu dia checklist di sini ya. Nggak lupa juga gua kasih value nya makan. Jadi pas di checklist terus dikirim datanya nih ke server,
Oh, yang dicek itu, yang di checklist itu ada opsi makan gitu. Nah ini kan checkboxnya baru satu, kita bikin jadi beberapa. Contohnya orang itu mau makan terus mau minum juga. Kita bisa kasih value-nya minum. Oke, tapi namanya tetap nama field yang sama di opsi. Oke, jadi dia bisa makan, bisa minum juga. Terus tambahin satu lagi deh. Misalnya dia pengen mesen, contohnya private room. Nah, ini kalau kita nulis dua kata, bisa kita pakai strip, private, strip room gitu. Jadi, kalau kita ngecentang tiga-tiganya, waktu dikirim ke server gitu, contohnya ya tiga-tiganya ini kelihatan. Oh, si user ini nge-checklist makan, dia minum juga, terus dia pengen ada di private room gitu. Oke. Terus satu lagi yang kurang. Belum ada tombol untuk nge-submit-nya. Di pertama kita break dulu nih. Break. Terus kita sini tambah komen. Di sini tombol submit. Oke. Untuk ngasih button atau tombol di HTML, yang kita perlu lakuin itu tinggal ngasih elemen button. Bottom sih ya. Oke, kita close. Button. Di sini kita kasih type submit. Misalnya reservasi. Nah, tombol submit ini akan ngirim semua data yang di sini itu ke server. Contohnya nih kita ada input. Namanya asal-asalan deh. Jumlah orangnya 100. Emailnya misalnya tak asal gitu ya. Bahan makan minum, nanti kita coba reservasi tuh. Dia akan deteksi kalau email ini bukan email gitu ya. Nah, tapi kalau gini tuh, karena ya dia nggak nge-submit kemana-mana ya. Oke, sekarang kita akan ke footer. Jadi footer sebenarnya simpel aja sih ya. Tulis footer di sini. Close. Kita bisa tulis contohnya sesimpel paragraf. Misalnya nama PT-nya, PT Maju Mundur. Nah, kan muncul ya di sini ya footer ya. PT Maju Mundur. Oke, sebelum kita kelarin tentang HTML ini, gue akan kasih tahu satu hal lagi yang penting, yaitu adalah semantic elements ya. Jadi semantic element ini fungsinya itu untuk kasih grouping ke sebuah hal gitu ya. Oke, gue akan langsung kasih tahu aja biar lebih gampang. Contohnya nih, kita punya di sini navigasi, ada beberapa link gitu ya. Kita sebagai programmer kita kan nggak tahu ini apa gitu ya. Kita juga nggak lihat oh ini apa ya gitu ya, karena kan nggak ada namanya segala macam kan. Nah, si semantic HTML ini bakal ngebantu kita juga dan ngebantu contohnya robot Google yang ke website kita untuk tahu ini tuh apa dengan kita nambahin hal-hal yang ada di sini. Contohnya nih, di sini ada namanya nav. Ya. Tambahin di sini nav. Jadi semua tahu, programmer tahu, Google tahu kalau ini tuh navigasi gitu ya. Oke. Nah, begitu juga yang lainnya. Yang paling sering dipakai lagi juga adalah contohnya footer. Sama tadi ada header juga ya. Footer itu. Sama ada lagi section ya. Di sini ada section.
Nah, contoh kita pengen kasih grouping untuk masing-masing section gitu. Contohnya di sini gitu ya, kita kasih ini sebagai satu section, satu kesatuan sebagai section gitu ya. Kita tinggal aja kasih section di sini dan dia nggak akan berpengaruh apa-apa untuk sekarang. Sampai kita move ke yang namanya CSS. Jadi waktu di CSS kita bisa pilih contohnya, oh yang di section ini kita pengen backgroundnya warnanya apa, oh yang di section ini kita pengen backgroundnya warna apa. Itu bisa banget dan ini tuh berguna banget waktu kita mau move ke CSS gitu ya. Nah, sebenarnya section ini tuh gue bakal bilang kurang lebih sama namanya itu div ya. Ya, jadi div itu ya cuma untuk kasih alamat aja sih sebenarnya. Itu bisa aja kita kasih div full dari atas sampai bawah gitu ya, gitu kan. Nih, div full gitu ya. Dari body sampai body gitu. Kita kasih full div gitu ya. Nah, ketemu body, kita kasih div. Ya memang nggak akan ada yang sesuatu yang berubah di sini gitu. Tapi ini jadi salah satu cara untuk kita ngerubah CSS cuma di bagian ini doang, bagian yang terkena div gitu. Nah, di div ini itu kan bakal ada alamatnya gitu. Contoh divnya namanya itu utama gitu ya. Atau enggak kita bisa kasih ID utama gitu. Nah, sekarang sedikit gua bahas tentang ID dan kelas ya, sebelum kita move ke CSS untuk di episode selanjutnya. Jadi, kelas itu adalah sesuatu yang bisa reusable. Jadi, kita bisa pakai ulang. Lebih gampang untuk dipakai ulang lah ya. Contohnya nih, kelas utama gitu. Kita bisa kasih kelas di sini bukan utama tapi kelas background dark gitu ya. Nah, kelas background dark yang kita udah tetapin CSS-nya jadi background-nya jadi hitam gitu contohnya. Itu nggak cuma bisa di-apply di sini doang gitu. Misalnya kita mau ke lokasi cabang ini jadi kasih background lah gelap gitu ya. Kita bisa kasih di sini juga. Gitu. Jadi untuk kelas itu sesuatu yang bisa umum kita pakai. Sedangkan ID itu sesuatu yang bisa dibilang yang diterapkan khusus untuk hal yang kita kasih ID itu. Itu berguna untuk CSS dan JavaScript di nantinya sih. Jadi ya, yang kita lihat di sini kan HTML yang udah terstruktur nih, ada isi-isinya, ada formnya segala macam gitu ya. Sebenarnya semua website itu ya kurang lebih kayak gini gitu. Kalau nggak ada CSS dan JavaScript-nya gitu, bentuknya seperti ini gitu. Gue akan nunjukin website ini kalau udah kita kasih styling. Nah, ini nih hasilnya setelah gue styling dikit pakai Tailwind ya. Jadi lebih enak untuk dilihat gitu. Tapi pada dasarnya tadi itu adalah dasar yang benar-benar dasar kita perluin untuk ngebikin sebuah skeleton website ya, atau kerangka website itu HTML gitu ya. Nah, waktu udah di styling ya gini kan, jadi lebih bagus kan gitu. Ya jadi itu aja video gua tentang HTML, tutorial atau kursus HTML. Ketemu lagi di video berikutnya, gua rencana akan bikin CSS dan sesi belajar JavaScript juga. Thank you udah nonton video ini, see you in the next video.